Halo, halo, halo. Ketemu lagi pemirsa She Magazine bersama kami berdua di acara She Magazine, persembahan dari VOA. Bersama saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Andira Inaya dari New York City. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dengan pemirsa She sekali. Magazine. Dan katanya kamu ketemu kelompok musik yang menghebohkan, cukup menghebohkan dan punya cerita. Mereka tampil di Times Square. Kelompok musik apa ini, Naya? Iya, ini kelompok musik Angklung Muhibah. Mereka ada tour sekitar di United States untuk sebulan. Dan seru sekali bisa berbincang dengan mereka. Wah, dan mereka tampil di Times Square salah satunya ya, secara flash mob dan spontanitas. Dan tentunya kita punya cerita dengan kelompok ini hanya di segmen di She Magazine. Dan pastinya juga kita juga mengangkat cerita-cerita perempuan dari berbagai mancanegara. Mattel, produser mainan global, mengumumkan kreasi boneka Barbie baru. Ahli primata dan antropolog Inggris terkemuka Dr. Jane Goodall. Boneka Dr. Goodall diluncurkan tepat sebelum Hari Simpanse Sedunia tanggal 14 Juli, dilengkapi dengan aksesoris simpanse David Greybeard. Simpanse yang dipelajari Dr. Goodall dalam penelitian inovatif tentang emosi dan komunikasi pada hewan. Dr. Goodall berharap bonekanya akan mendorong para anak-anak putri terlibat dalam proyek konservasi dan lingkungan. Di tengah pengetatan lockdown karena COVID, para perempuan Tiongkok berbondong-bondong bermain skateboard. Surf skating, skateboard versi ramah pemula, diperkenalkan di kota-kota Tiongkok sejak musim semi lalu, terutama di kalangan perempuan. Banyak yang menjadikan olahraga ini sebagai hobi ketika pembatasan COVID membuat rencana liburan musim panas menjadi sulit dilakukan. Raksasa e-commerce JD.com melaporkan pertumbuhan 80% penjualan surf skateboard bulan Juni dibandingkan periode sama tahun lalu. Universal Pictures merilis trailer film Seaside. Film ini menceritakan di balik layar reporter New York Times Meghan Townley dan Jodie Cantor mengungkapkan kasus pelecehan seksual produser Hollywood Harvey Weinstein yang memicu gerakan #MeToo. Weinstein divonis bersalah oleh pengadilan New York dengan hukuman penjara 23 tahun atas kasus pemerkosaan 2 wanita. Berikutnya, ia akan menghadapi sidang tuduhan kekerasan seksual terhadap 5 wanita di Los Angeles dan Beverly Hills yang terjadi antara tahun 2004 hingga 2013. Pemirsa, baru-baru ini musik angklung yang berasal dari Indonesia menjadi perhatian di antara warga Amerika. Karena memang UNESCO atau Badan PBB sebenarnya sudah menetapkan bahwa angklung pada tahun 2010 adalah bagian dari alat musik warisan dunia. Dan semakin banyak komunitas Indonesia, komunitas angklung memperkenalkan musik angklung ini secara global termasuk ke Amerika. Benar sekali, dengan sejumlah lagu seperti New York, New York, serta tari tradisional Betawi dan Bali, tim Muhibah Angklung menarik perhatian turis dan warga kota New York. Grup seni asal Bandung ini tampil di Times Square sebagai awal dari sejumlah penampilan lain mereka di berbagai kota di Amerika. Angklung pun menggoyang Times Square, pusat hiburan dan tujuan wisata di Manhattan dengan New York, New York. Salah satu lagu terkenal mengenai kota yang tak pernah tidur ini. Berbagai lagu terkenal dibawakan tim Muhibah Angklung, kelompok anak-anak muda yang mencintai angklung dari Bandung. Tim Muhibah Angklung berada di Amerika untuk hadir di 2 festival, Magic Valley Fall Festival di Burley, Idaho, dan World Folk Fest di Springfield, Utah. New York adalah kota pertama di Amerika yang mereka kunjungi. Ini kota gede banget gitu ya. Dan kita main di Times Square tuh kayak mimpi aja gitu. Kayaknya ini kita main di salah satu pusat dunia gitu ya, dan kita bisa perform di sini tuh bangganya sudah tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata mungkin gitu sih. Pertunjukan angklung pertama di lokasi bergengsi ini juga dimeriahkan dengan berbagai tari tradisional Indonesia.
dan juga paduan suara. I thought it was very great, and it was a lovely experience for me. Being from New York, I'm used to different cultures and some melting pots, so it was a very great experience to watch all the performances and the costumes and everything. It was all wonderful. Warga Amerika ini bahkan ingin mengunjungi Indonesia setelah menyaksikan penampilan tim Muhibah Angklung. Dengan kehadiran tim Muhibah Angklung ini kita harapkan akan semakin dapat membuat warga Amerika Serikat itu lebih paham tentang Indonesia, dan kalau sudah memahami Indonesia, kita harapkan bisa mengunjungi Indonesia. Setelah New York, tim Muhibah Angklung akan tampil di Smithsonian, Washington, D.C. Dari Times Square, New York, Andira Inaya dan Nia Iman Santoso, VOA. Rasanya senang sekali bisa melihat secara langsung aksi pertunjukan angklung di Times Square. Banyak warga kota New York dan turis di pusat Manhattan ini sebelumnya belum pernah melihat angklung atau mendengar musik angklung. Dan sepertinya mereka memang terhibur dengan musik angklung ini. Senang sekali melihatnya. Pemirsa, She Magazine akan kembali setelah yang satu ini. She Magazine, sharing and empowering. Welcome back, pemirsa. Bukan hal baru lagi bahwa semakin banyak para perempuan yang berkarir dalam industri teknologi informatika dan digital internet. Sekelompok perempuan dalam teknologi juga tertarik dengan perkembangan industri dalam internet. Ya, industri internet sekarang sedang berkembang dan berevolusi menjadi apa yang disebut sebagai Web3. Dan Web3 ini adalah sistem internet yang terdesentralisasi. Dan menurut para pendukungnya, Web3 ini akan terbebas dari raksasa-raksasa sosial media. Dan sejumlah tokoh teknologi perempuan di bidang digital dan di internet ini, ternyata mereka membentuk komunitas khusus para perempuan yang tertarik untuk ikut mengembangkan Web3. Saat Marie-Grace Bonso kesulitan mendapatkan kaum perempuan yang tertarik pada teknologi mutakhir yang disebut Web3, ia membuat kelompok sendiri yang ia namakan Women in Web3. Web3 is the next internet revolution. Every platform, organization, and digital economy is being decentralized. Internet di masa awal didominasi komunikasi berbasis teks. Kemudian Web 2.0 mencakup perdagangan internet dan media sosial. Web3 menjanjikan internet terdesentralisasi dengan kebebasan mengontrol atau menjual data dan menjadi bagian dari komunitas tanpa raksasa media sosial. Itu menarik kaum perempuan yang menjadi pengusaha, pemimpin, dan teknolog. Menurut mereka, Web3 menjanjikan awal baru bagi industri teknologi yang didominasi pria. Pengusaha ini ikut mendirikan BFF, kelompok yang bertujuan melibatkan lebih banyak perempuan dan kaum non-biner dalam Web3. A lot of opportunity around finance, business, community, networking that just is being overlooked. Alex Koufalakos adalah salah satu pendiri Meta Angels, sebuah komunitas keanggotaan NFT. Calon anggota bergabung dengan membeli NFT, yakni karya seni digital yang dibuat menggunakan teknologi blockchain. Setiap kali keanggotaan NFT terjual, persentase penjualan otomatis diperoleh sang artis dan Meta Angels. Well, it's not about making money, it's about making sure our doors stay open. Pakar keamanan siber ini mendirikan Black Women Blockchain Council untuk mempromosikan perempuan kulit hitam sebagai insinyur blockchain Web3. Ide seputar Web3 menarik baginya. The ability for it to create transparency and therefore accountability. And I really saw it as a means of helping my community be able to gain financial freedom. Meski potensi Web3 masih harus dilihat perkembangannya, namun para perempuan ini kini bergabung untuk melihat bagaimana mereka bisa menjadi bagian dari perkembangan teknologi terbaru ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Wah. Memang ya teknologi internet yang sekarang digunakan adalah Web 2.0, yaitu banyak sekali yang digunakan untuk social media, raksasa social media, bahkan e-commerce. Dan kalau misalnya Web 3 ini berkembang, tentunya mereka bisa lebih spesifik, karena katanya lebih transparan, lebih spesifik, dan khusus dan terbebas dari raksasa social media. Kudos untuk para perempuan teknologi atau perempuan di bidang teknologi ini yang ikut mengembangkan Web3. Dari teknologi revolusi internet, kita akan beralih ke teknologi terapan. Kita akan berkenal dengan Sonja Shihla, seorang insinyur teknik yang menjabat sebagai project manager di sebuah perusahaan air minum di kota Pittsburgh, Pennsylvania. Air adalah bagian penting dari kehidupan untuk keperluan sehari-hari. Tata kelola air, mulai dari limbah hingga penyaluran air bersih, harus melalui pengelolaan yang baik. Di kota Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania, pengadaan air bersih dikelola oleh Pittsburgh Water and Sewer Authority. Salah seorang insinyur wanita diaspora Indonesia bekerja di sana. Saat ini saya bekerja untuk PWSA, Pittsburgh Water and Sewer Authority, sebagai Engineering Project Manager. Sonja yang bergabung dengan PWSA sejak tahun 2020 bertugas mengawasi beberapa proyek besar. Salah satunya peremajaan infrastruktur pengolahan air yang usianya sudah ratusan tahun. Ini di belakang kita ada tulisan gede banget, Pittsburgh Water Treatment Plant. Artinya apa nih? Fasilitas ini adalah fasilitas di mana kita mempurifikasi air yang asalnya dari air sungai, Allegheny River, untuk diolah untuk akhirnya menjadi air minum. Setelah air sungai bersih, sebelum dialirkan ke rumah penduduk, ditampung dulu ke dalam 2 buah waduk. Salah satunya sedang mengalami peremajaan. Kita sekarang berada di Highland Reservoir yang nomor 2. Reservoir ini contain about 125 million gallon of drinking water. Sekarang seperti dilihat sekarang, mereka sedang mereplace cover and liner. Sebelum pekerjaan ini dimulai, tentunya kita harus kita drain ke sungai. Kalau kita berpikir, wah air minum bisa gampang dong langsung dibuang ke sungai gitu. Tapi nggak segampang itu. Jadi PADEP, Department of Environmental Protection, has a very strict, regulations. Sebelum air minum itu dirilis ke sungai, kita mesti diklor dulu. Jadi klorinasi yang di dalam air minum itu harus dihilangkan, gitu. Jadi akan mengganggu ekosistem. Mengganggu ekosistem, benar sekali. Sama halnya dengan di Indonesia, sektor engineering di Amerika adalah bidang yang mayoritas dikuasai laki-laki. Sekarang penguasaan dan minat perempuan di sektor ini semakin bertambah. So historically, you do see from the educational level straight through to the actual field, a lot of men in the industry, but it has been improving to really branch out and bring women and diversity into the engineering field. Right. And so we have noticed locally and regionally increases in numbers of the women and minorities and other diverse cultures into the engineering field. Dari Pittsburgh, Pennsylvania, Ronan Zakaria dan Irfan Ihsan. Senang sekali bisa berkenalan dengan Insinyur Sonja ini, tapi memang pemirsa saya benar sekali bahwa pengelolaan sumber daya air di wilayah-wilayah di Amerika memang mengacu kepada renewable dan juga ramah lingkungan. Jadi tidak heran kalau keran-keran air yang ada di setiap rumah di Amerika, semuanya itu air yang keluar di keran bisa langsung diminum tanpa harus dimasak dahulu. Benar sekali, dan seperti kata Barry King, Director of Engineering, semakin banyak para insinyur perempuan di bidang teknologi ini yang sebelumnya memang didominasi para laki-laki. She Magazine akan kembali setelah yang satu ini.
She Magazine, sharing and empowering. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Dan saat ini, para generasi muda semakin aware dengan pentingnya menjaga kesehatan mental. Para remaja putri dan perempuan juga sering menghadapi situasi yang menjadi tantangan bagi kesehatan mental. Contohnya, kecemasan dan depresi. Dan terinspirasi dari tokoh perempuan Indonesia Raden Ajeng Kartini, seorang dokter di Amerika mendirikan sebuah klinik khusus untuk anak-anak dan remaja yang menghadapi kasus anoreksia nervosa, yaitu sebuah kasus eating disorder yang cukup banyak dihadapi oleh para anak dan remaja. Pendekatan yang dilakukan oleh klinik ini sebenarnya agak berbeda dari yang biasanya dilakukan, yaitu melakukan pendekatan secara psikiatris, tapi pendekatan oleh klinik ini juga melakukan pendekatan biologis. Sejak pandemi merebak, Amerika Serikat mengalami lonjakan kasus gangguan kesehatan mental di berbagai kelompok ras, gender, dan umur, termasuk anak dan remaja. Gedung Putih meluncurkan gugus tugas untuk mencegah laju krisis kesehatan mental anak dan remaja yang tidak jarang berakhir pada bunuh diri. The task force is recommending that primary care clinicians screen all children 8 and older for anxiety and all children 12 and older for depression. Importantly, this is children who present without signs or symptoms. Walau yang sering mengemuka adalah depresi dan kecemasan, namun eating disorder atau gangguan makan merupakan gangguan mental yang paling beresiko fatal. Sekitar 30 juta warga AS terdiagnosa dengan gangguan makan. 95% berusia 12 hingga 25 tahun. Melihat minimnya penggunaan pendekatan biologis untuk menangani gangguan makan pada anak, Dr. Julie O'Toole mendirikan Kartini Clinic di Portland, Oregon. I went to medical school in Germany. My best friends were, one of them was a woman, Indonesian doctor, and when it came to finding a name in 1998 for the clinic, I wanted something that was connected somehow to Asia. It was actually my husband, Steve, who suggested, because we both knew who Kartini was and that she is really an icon for women's education above all. Kartini Clinic telah menangani sekitar 3.000 anak usia 5 hingga 18 tahun dari berbagai negara dan latar belakang dengan pendekatan biologis bukan psikiatrik. If we are correct, and we certainly think the science backs us up, these are biologically based brain illnesses. They can't be explained by cultural explanations. So this is not an import of Western culture into a country like Indonesia, where some people may say, well, we've never had eating disorders. That's probably not true. What's happened is they haven't been recognized for what they are. It's just that we don't understand the brain well enough to be able to pinpoint exactly why these are happening. That there have been so many misconceptions about eating disorders. And when I first started treating patients with anorexia nervosa, people felt like it was a result of bad parenting. The therapists even had a term they called an anorexigenic family, meaning the family caused this. And people believe this. The only thing we can do is try and care for the patient through food principally and allow the body to try and heal itself in time. And so that's why early intervention is crucial. Proses bisa makan waktu berbulan-bulan sehingga pasien kadang harus sekolah di sini. Two groups, one 6 to 12 and another 13 to 18. And we have art therapists who work with the children, and especially the younger children who are less verbal and less able to express through talk therapy. Art therapy is very important. So each child essentially has a recipe of the amount of food, a prescription, let's call it, and it varies by child, and it's all prepared here. Gangguan makan merupakan penyakit kronis ketiga paling umum yang dialami anak dan remaja setelah obesitas dan asma. Dengan perawatan tepat, 60% pasien bisa lepas dari penyakit ini. Dari Portland, Oregon, Aryatno Budianto, Supriyono, dan Virginia Gunawan, VOA.
Menarik sekali Dr. Julie O'Toole memilih nama kliniknya dengan nama tokoh perempuan terkenal Indonesia, Kartini, karena latar belakang dan sejarah Kartini dalam pendidikan menjadi inspirasi bagi Dr. O'Toole. Dan menarik sekali memang pendekatan yang dilakukan oleh klinik ini lebih banyak dilakukan dengan pendekatan biologis seperti yang dijelaskan oleh Dr. O'Toole tadi. Mereka juga menyediakan makanan di klinik tersebut dan sangat-sangat memperhatikan para pasiennya. Pemirsa, sayang sekali kita harus berpisah. Mudah-mudahan informasi-informasi yang kami sampaikan dalam She Magazine kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami harus pamit dulu. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Andira Inaya dari New York City. Keep sharing and keep empowering di She Magazine. Sampai jumpa!